Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan ya. Nah hari ini kemarin 2 hari yang lalu mulai saya genang. Tapi alhamdulillah tadi malam jagatnya mendukung ya. Hujan. Sekarang pun masih mendung nih, tebel ya. Ya ini berkah untuk petani. Tak lupa kita harus bersyukur dengan karunia berupa hujan yang datang. Seperti halnya yang saya syukuri hari ini ya. Kita sudah bertani memerlukan air, nah, barokah hujan datang ya, tentunya alhamdulillah Bang. Yuk kawan, ini nanti Bang Giri barusan tadi nanam yang ada di bawah sana, dan ini nanti akan saya lakukan penggarapan ini ya. Ini adalah bekasnya Red Kasdu 2 itu yang saat beberapa bulan lalu nanamnya kekeringan pakai mulsa. Ini masih saya sisakan ya. Ini untuk ini masih bagus-bagus ya kondisinya. Nah ini Red Kasdu 2. Ini nanti akan saya ganti dengan varietas yang lain ya, varietas baru tentunya, sebagai pengganti di tanaman setelah ubi jala Red Kasdu 2 ya. Nah ini nanti saya rolling. Nah ini pergantiannya seperti yang di bawah ini ya. Nah yuk kita ngambil stek ya untuk batang. Nah ini nanti sisanya sore kemarin tuh saya kerjakan. Nah ini yang berada di bawah pohon bambu ini tetap saya tanami. Ini nanti akan saya jadikan seperti sebelahnya ya. Ini Red Kasdu 2. Karena kemarin ini saya tanam gemoy 1 sama 122 sudah panen. Nah ini sisanya akan saya ganti seperti di bawah ini. Tetap ya. Sekali lagi usahakan rollingan beda jenis pada lahan yang sama setiap penanaman biar hasilnya lebih maksimal. Nah oke kawan, kita lanjutkan ya. Ini nanti area atas yang setelah ubi Red Kasdu 2 ini nanti akan saya ganti dengan indukan yang saya punya, yaitu ini red, kulitnya red tapi daunnya lebar pahil. Nah ini adalah si bidong ya. Si bidong ini indukan saya yang sering saya ambil bibitnya untuk kita kembangkan pada lahan kita ya. Nah ini untuk si bidong tidak terlalu banyak yang indukan ini, karena ini indukan memang benar-benar lama. Tetap saya jadikan indukan. Nah ini area ini memang sama ya, semua untuk indukan karena lahannya berada di pinggir, sekaligus hasil tidak maksimal 100%. Ini seperti ini, banyak rumput gulma, tapi tidak apa-apa, yang penting hanya untuk pembibitan saja. Tapi walaupun itu coba ya kita ngintip si bidong yang kayak bisa dikembangkan atau tidak. Kalau biasanya itu bagus banget ya ubinya ya. Nah si bidong dengan kondisi seperti ini. Nah kalau pengen umbinya ya. Nah ini si bidong mulus sekali ya umbinya. Ini walaupun kita tanam dekat rerimbunan, ini bisa berumbi dengan besar ya. Contohnya seperti ini ya. Nah ini lagi ya. Ini lagi ya. Nah ini seperti yang saya bilang kemarin, kalau si bidong itu rata-rata mempunyai batang yang sedikit. Panjang maksimal itu 35 cm sudah berhenti ya. Baru tumbuh tunas seperti ini lagi ya. Nah ini pengambilan stek ini nanti akan saya tanam di bagian atas ya untuk si bidong. Ini mantap banget Pak. Umbinya mau merah ya. Nah, ini nanti tidak kita cabut batangnya, kita biarkan saja. Setelah kita ambil umbinya yang besar, ini nanti batang utama kita pupuk, kemudian biar tumbuh tunas banyak ya. Jadi akan jadi indukan yang superan ya, seperti ini. Nah ini belum saya ambil ya, banyak sekali umbinya. Nah coba si bidong memang istimewa ya. Nah ini umbinya banyak. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Wah ini besar-besar ya. Nah ini usianya sekitar 3 bulan ya, karena tanpa perawatan sama sekali, karena agendanya cuma untuk bibit ya. Ini untungnya tadi malam sampai pagi tadi hujan ya, hujannya nggak begitu deras, tapi alhamdulillah kemarin sudah saya genang, akhirnya ya mantap banget. Wah seperti ini ya. Nah ini speknya mungkin kawan-kawan pengen
merasakan ya. Pasti ya. Kalau ada varietas unggulan yang kita punya, insya Allah ini bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini tunas baru munculnya dari umbi kayaknya. Yuk kita intip. Nah ini tenan. Oh bener ya. Jadi dari umbi pun ada tunas. Umbinya, nah ini banyak sekali. Ternyata ini ada yang kecil ya. Ada yang besar itu sudah wajar ya. Karena di sini udaranya panas ya. Untuk jenis-jenis ini bisa atau sangat cocok ditanam pada yang mempunyai lahan sangat subur ya. Nah, karena sudah saya teliti itu, nah ini besar banget ya. Untuk si bidong ini ternyata suka dengan pupuk ya, atau lahan yang subur ya. Jadi kalau lahannya kurang begitu subur, kita wajib menambah dosis pupuk ya. Untuk rasa manisnya luar biasa ya. Manis banget ya. Sudah saya buktikan kemarin setelah panen langsung kita oven, itu sudah menimbulkan atau memunculkan madu. Jadi ini kita nggak usah lama-lama menunggu sampai puluhan hari, tetapi kalau dengan catatan ya panennya saat musim panas ya, itu bisa langsung kita oven ya. Biasanya standarisasi ini wong-wong isi diopen cek piye rasane ya, gitu ya. Nah ini umbinya panjang-panjang ya. Nah ini mantap banget. Nah kalau penasaran, ini bagian dalamnya oranye wortel ya, persis warna wortel. Ini saya tidak potong karena ini masih ukuran sedang, kita timbun aja ya. Nah, tapi cuma memastikan. Nah ini semua ini area yang untuk pembibitan. Nah ini tak kenalkan dulu juga kawan. Ini saya punya varietas, tapi keadaannya seperti ini. Ini menjalar ya, menjalarnya ini sekitar hampir 1 meter ya. Nah ini contohnya ini nah ini sekitar 90 ya, 90-an 5 ya. Ini adalah varietas baru yang saya punya, tapi untuk umbinya itu mirip dengan apa ya, dengan yang tadi, yang barusan saya spill tadi buat kawan-kawan, yaitu si bidong ya. Tapi bedanya, nah ini daunnya ini lebih kecil, dan ini menjalarnya sampai kalau banyak hujan itu 1 meteran ya, sekitar 1 meter. Tapi kalau kemarin di awal tanam itu musim kemarau, ini cuma sekitar 60-an cm sampai 70 cm ya. Ini insya Allah varietas ini juga sangat saya sukai, dengan umbinya yang bagus ya, rasanya pun tidak kalah manisnya, manis juga ya. Dan ini istimewanya, nah, bisa kita tanam berada di teduhnya rerimbunan pohon besar ya. Contohnya di bawah pohon bambu ya. Ini jarang sekali ya untuk ubi jalar itu yang bisa berumbi kita tanam di bawah pohon bambu ya. Coba Anda buktikan ya. Mungkin dari jenis-jenis yang mungkin Anda sudah punya, itu tidak semua ubi jalar yang kita tanam pas di bawah rerimbunan bambu itu berumbi. Tapi ya ini saya buktikan dengan penemuan saya, beberapa varietas itu tetap bisa menghasilkan umbi dengan hasil yang bagus ya. Tidak 100% seperti yang di tanah lapang, tapi masih kategorinya itu hasilnya bagus ya, di bawah pepohonan tinggi. Contohnya aja pohon bambu ya. Jadi itu. Nah ini umbinya bagus ya, tidak terlalu panjang, besar juga ya. Umbinya juga banyak ya. Ini kita sepil ya. Ini juga sama, warna dalam adalah oranye. Nah ini ada kecil 1, 2, 3, ini 4, 5, muncul 5 ya. Ini usianya sama, sekitar 3 bulan berapa hari gitu ya. Tapi ini tidak saya rawat karena hanya untuk pembibitan, dan ini nanti sebagian akan saya ambil, saya tanam di atas untuk mengganti varietas Red Kasdu 2 tadi yang baru atau saya akan panen ya. Seperti saya rolling ya. Nah seperti ini. Ini batangnya subur banget. Nah, daunnya seperti ini. Ini warnanya dalamnya adalah oranye. Nah ini mantap ya, manis. Nah seperti ini. Ini kita sudah punya lumayan banyak ya. Tetapi ini kayaknya masih mau saya tanam semuanya di lahan saya. Jadi kalau menginginkan pembibitan ini masih nunggu lagi ya. Ya enggak apa-apa. Nah Bang Heri pokoknya sabar menunggu, pasti dilayani. Nah contohnya kayak gini.
umbinya ini padahal tanpa perawatan. Nah, ini umbinya lumayan besar-besar ya. Rata-rata berumbi ya. Ini dengan kalau dibilang kelemahan, menurut saya ya bukan kelemahan, karena memang ciri khasnya ya. Untuk varietas ini belum punya nama, belum saya kasih nama, tapi produksinya bagus. Ini perlu kita kembangkan ya. Ini yaitu tadi ya, menjalarnya hampir 1 meter di musim penghujan kalau di sini. Ya. Kalau di tempat lain belum tahu seperti apa, karena jenis ini belum pernah saya kirim kemanapun, dan karena ini termasuk varietas baru yang saya punya, ini masih saya kembangkan dulu di sini. Ini nanti akan saya coba ditanam lahan yang subur sekali, sedang, dan di musim kemarau ya. Untuk musim kemarau kemarin, awalnya di musim kemarau tahun lalu ya, bagus sekali isinya, besar-besar, juga bisa berumbi sekitar 10 sampai 13 ya dalam satu batang. Nah, ini coba saya tanam saat ini juga, akan kita rolling dengan tanaman ubi yang lain tadi ya. Nah, ini memang satu area ini saya jadikan indukan semuanya ya. Nah, ini kalau kita tanam normal jarak 30 cm sekitar 500-an batang. Ini semua mulai dari pembibitan jenis-jenis tertentu yang saya punya, ini ada di area ini ya, sampai sana. Enggak lebar. Tapi untuk bagian bawah ini sudah saya ganti. Ini adalah Red Kasdu 1 semuanya ya. Red Kasdu 1, bawahnya itu ini yang subur banget, ini adalah si bidong, juga bersebelahan dengan Gemoy 2 yang ada di video sebelumnya ya. Nah, ini. Nah, oke kawan. Itu aja penjelasan. Nah, kok dijelaskan apa nih? Yes, gini, pengambilan steknya ya. Ini ada agar-agar komplit ya. Nah, seperti ini ya, keunggulan dari si bidong. Ini berdiri tegak ya. Enggak ada yang namanya menjalar jauh, itu enggak ada. Cuma 1 jengkal. Kalau sudah usia tua, nah seperti ini, mati dengan sendirinya. Karena usianya mungkin wis lelah hidup ya. Nah, gini ya, ini kita ngambil steknya superan. Nah, kita potong di sini. Nah, ini nggak usah panjang-panjang ya. Ini 1 jengkal saja ya. Mungkin sekitar 20-an cm, nggak ada ya, 15 ya, 15 cm sampai itu ya. Ini adalah varietas unggulan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tunasnya muncul dari bawah terus menerus ya. Jadi untuk yang sudah naik ke atas, batang utama ini nanti berhenti. Kita ngambil aja di sini. Nah, kita sisakan sekitar 5-10 cm ya dari bawah kalau ini untuk agenda indukan kita ya. Jadi kita tidak cabut, nanti langsung kita pupuk biar tunasnya banyak, nanti bisa kita kembangkan dengan jumlah yang lumayan juga ya. Itu tadi ya, ini stek dari si bidong ya. Si bidong sudah terbukti bagus sekali umbinya. Ini nanti akan kita kembangkan untuk Indonesia ya tentunya itu. Jadi enggak untuk kita saja, tapi untuk Indonesia. Oke, dan ini memang seperti itu. Nah, ini ya contoh buahnya. Nah, ini buahnya banyak banget. Ini dalam 1 bulatan ini ada 2, ada 3 gitu. Kalau hasil persilangan, kalau buahnya sudah tua seperti ini ya. Nah, ini kita bongkar. Nah, ini muncul 2 ya. Contohnya itu hasil persilangan kita. Untuk kawan-kawan dipraktekkan saja ya teknik penyilangan pendapatan untuk varietas baru yang kemarin. Jadi saya cuma menjelaskan caranya saja. Nanti hasilnya buahnya seperti ini ya. Nanti sudah disemai, bisa ditanam. Itu aja ya. Oke kawan, ini seperti ini ya paketnya hari ini ya, mereview tanaman si bidong kayak ini. Hasilnya wah mantep banget. Nah, besar-besar. Nah, si bidong ingin jadi indukan. Ini cuman saya ambil yang sudah layak jual aja ya. Ini sudah kategorinya. Ini kalau untuk ovenan sudah masuk ya. Ini rata-rata ini yang saya ambil dalam sebatang. Kalau sekilo ini berumbi sekitar 5-6 ya. Itu sudah masuk kategori untuk kita proses oven. Nah, seperti ini ya bagian dalam. Nah, seperti yang saya bilang, oranye seperti warna wortel, persis ya. Ini mempunyai tekstur empuk, tapi tidak lembek. Ya. Ada empuk yang lembek ada ya, tapi ini empuknya itu tidak lembek. Jadi untuk tingkat manis sudah masuk ya, kita
kembangkan varietas ini dengan kondisi tanah yang apapun, insya Allah bagus ya. Ada yang bulat, karena memang identik tidak terlalu panjang ya. Ini rata-rata memang kalau dibanding jenis red kasdu ini kalah panjang. Jadi untuk varietas ini kategorinya ukurannya sedang ya, tergantung posisi pembuatan bedengan kita untuk panjangnya. Jadi tidak seperti red kasdu. Kalau red kasdu identik dengan panjang ya, selalu panjang untuk jenis itu ya. Oke, terima kasih ya untuk kawan-kawan yang lagi nyimak. Tadi ilmunya opo, penjelasannya seperti apa, sedikit saja ya, lain hari lain video ya gitu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak hari ini. Tetap semangat aja, selamat beraktivitas, semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.